Sebelum saya memulai, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi sungai di tengah malam. Sebelum presentasi saya mulai, izinkanlah saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang perangkat input. Dan inilah nama dan nomor NIM anggota kami. Dan presentasi ini akan dijelaskan secara berurutan sesuai dengan nama dan nomor NIM kami. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi saja lah ya. Apa sih perangkat input itu? Perangkat input atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi kalian pasti ada nih yang bertanya, apa sih tugas dari perangkat input? Jadi tugas dari perangkat input itu adalah untuk mengirimkan data atau memori ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Setiap perangkat input mengirimkan data yang berbeda-beda ke komputer. Selain tugas, apa sih fungsi dari perangkat input? Nah, fungsinya sendiri adalah sebagai media memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit prosesor untuk diolah dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Perangkat input sendiri digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu input langsung dan input tidak langsung. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perangkat input langsung. Perangkat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya yaitu 1. Keyboard. Perangkat ini membantu memasukkan data ke komputer melalui karakter seperti huruf, simbol, dan angka yang ditekan dalam papan serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. 2. Mouse. Mouse merupakan perangkat kontrol kursor dengan bola bundar di atasnya dan memiliki dua tombol yang disebut kanan dan kiri. Melalui pergerakan mouse, pengguna dapat mengirim sinyal yang sesuai ke CPU saat tombol mouse ditekan. Kemudian yang ketiga ada touchscreen. Touchscreen digunakan untuk memasukkan data atau perintah dengan cara menggeser, mengklik, atau mengetuk pada layar komputer. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ada touchpad. Touchpad itu digunakan untuk mengontrol kursor pada layar komputer. Nah, di touchpad ini terdapat beberapa fitur tambahan seperti zoom dan scroll. Kemudian yang kelima ada scanner. Scanner digunakan untuk menampilkan atau menyalin suatu teks atau gambar melalui layar monitor. Nah, di scanner ini bisa untuk menyimpan data ke dalam file. Nah, kemudian scanner pada zaman sekarang itu sudah ada di printer ataupun di mesin fotokopi. Yang keenam adalah mikrofon. Perangkat input yang digunakan untuk merekam suara dan memasukkannya ke dalam sistem atau program komputer. Nah, selain itu, banyak digunakan untuk membuat data berupa suara sebagai dokumen pelengkap dalam sebuah aplikasi seperti dalam sebuah presentasi atau dalam pembuatan musik. Nah, contoh gambarnya ada di samping. Yang ketujuh ada joystick.
Nah, joystick merupakan perangkat input yang memiliki fungsi untuk menggerakkan ke berbagai arah dengan tombol. Biasanya, alat inputan ini digunakan untuk keperluan gamers, sehingga lebih leluasa saat bermain game ke berbagai arah. Mouse, touchscreen, light pen, digitizer graphic tablet termasuk ke dalam pointing device atau antarmuka input yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input tidak langsung. Perangkat input tidak langsung, data yang masuk tidak langsung diproses oleh CPU. Direkam dulu di media machine readable form yang berbentuk simpanan luar. 1. Key punch. Key punch adalah perangkat yang digunakan untuk meninju lubang secara tepat di lokasi tertentu pada kartu yang kaku. Itu digunakan dalam hubungannya dengan komputer kartu menekan awal. Kartu berlubang berfungsi sebagai instruksi program untuk komputer. Yang kedua, key to disk, merekam data ke media magnetik disk, misalnya disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Yang ketiga, key to tape, yang berfungsi untuk merekam data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemroses. Ada pengrajin menumbuk besi, kawat dirakit membuat pondasi. Mohon izin menutup presentasi, semoga dapat apresiasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.